Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan modul 2 yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Nani dan Ferry Julian Syah Akbar. Saya akan membacakan KB1 yaitu rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 tahap yakni 1. Merencanakan 2. Melakukan tindakan 3. Mengamati 4. Refleksi. Selanjutnya merencanakan merupakan langkah pertama dalam setiap kegiatan. Tanpa rencana kegiatan yang akan dilakukan tidak akan terarah atau sering sebut ngawur atau sembarangan. Setelah merencanakan selanjutnya melakukan tindakan merupakan realisasi dari rencana yang kita buat. Tanpa tindakan rencana hanya merupakan angan-angan yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Selanjutnya mengamati agar tindakan yang kita lakukan dapat kita ketahui kualitasnya. Misalnya apakah sudah sesuai dengan rencana, maka kita harus melakukan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan terakhir refleksi. Jika pengamatan dilakukan selama proses tindakan berlangsung maka refleksi sebagai langkah keempat kita lakukan setelah tindakan berakhir. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ferry Julian Syah Akbar. Baik, dalam kegiatan belajar ini kita akan mengkaji 2 tahap, yaitu merencanakan dan melakukan tindakan dengan 4 langkah utama yaitu: pertama, mengidentifikasikan masalah. Kedua, menganalisis dan merumuskan masalah. Ketiga, merencanakan PTK. Terakhir, melaksanakan PTK. Bagian A, mengidentifikasikan masalah. Suatu rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru. Misalnya ada anak yang terus-menerus membuat kesalahan yang sama, atau anak yang suka membolos atau hasil belajarnya menurun. Untuk mengidentifikasikan masalah kita dapat mengajukan pertanyaan berikut kepada diri sendiri. 1. Apa yang sedang terjadi di kelas? 2. Masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu? 3. Apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya? 4. Apa yang terjadi bila masalah tersebut saya biarkan? Bagian B, menganalisis dan merumuskan masalah. Setelah masalah teridentifikasi, kita perlu melakukan analisis sehingga dapat merumuskan masalah dengan jelas. Tentu saja sebelum melakukan analisis masalah kita harus mengumpulkan data yang terkait dengan masalah tersebut, seperti yang terdapat pada langkah dari MILS 2000. Semua ini tergantung dari jenis masalah yang kita identifikasikan. Bagian C, merencanakan perbaikan. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan berikut langkah-langkah dalam menyusun rencana perbaikan sebagai berikut. Tahap pertama, rumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan. Tahap kedua, analisis kelayakan hipotesis tindakan. Bagian D, melaksanakan PTK. Setelah yakin bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan sudah cukup layak maka perlu mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perbaikan. Langkah ini kita sebut sebagai persiapan pelaksanaan. 1. Menyiapkan pelaksanaan. 2. Melaksanakan tindakan. 1. Menyiapkan pelaksanaan. Pertama, membuat rancangan pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan. 2. Menyiapkan fasilitas atau saran yang diperlukan. 3. Menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses dan hasil. 4. Melakukan stimulasi pelaksanaan jika diperlukan. 2. Melaksanakan tindakan. 1. Metode penelitian jangan sampai mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. 2. Pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak. 3. Metode penelitian harus reliabel sehingga guru dapat menerapkan strategi yang sesuai dengan situasi kelasnya. 4. Masalah yang ditangani guru harus sesuai dengan kemampuan dan komitmennya. 5. Harus memperhatikan berbagai aturan yang berkaitan dengan tugasnya. 6. PTK harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekolah. Oke, baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.